Halo my friend, kembali lagi bersama aku, Iboy, sang fans legendaris dunia sepak bola. Kali ini, Iboy akan berkisah tentang salah satu cerita kelam yang pernah terjadi di dunia sepak bola, yaitu cerita tentang pemain belakang timnas Kolombia di Piala Dunia 1994, Andrés Escobar. Sebelum Iboy lanjutin kisahnya, Iboy mau ingetin kalian nih my friend, buat klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share videonya ya. Juga silahkan tulis di kolom komentar untuk request cerita dari momen sepak bola yang ingin Iboy ceritain ke kamu. Andrés Escobar Saldarriaga lahir pada 13 Maret 1967. Ia adalah seorang pesepak bola Kolombia yang bermain sebagai seorang bek. Escobar dijuluki sebagai The Gentleman. Ia dikenal karena gaya permainannya yang bersih dan ketenangannya di lapangan. Serta sepanjang karirnya, dia selalu menggunakan nomor punggung 2. Dalam karirnya, ia pernah bermain untuk klub Colombia Atlético Nacional dan klub Swiss Young Boys. Escobar juga membantu nasional untuk memenangkan Copa Libertadores pada tahun 1989. Dan sebelum Piala Dunia 1994, Escobar dikabarkan telah ditawari kontrak oleh AC Milan. Escobar melakukan debutnya untuk tim nasional Kolombia pada tanggal 30 Maret 1988 dalam kemenangan 3-0 melawan Kanada. Penampilan pertamanya di kompetisi internasional terjadi di Rose Cup 1988, di mana ia juga mencetak satu-satunya gol dalam karir internasionalnya saat bermain imbang 1-1 melawan Inggris. Escobar memainkan 4 pertandingan di Copa America 1989 ketika dia masih berusia 22 tahun. Tapi sayang, Kolombia tersingkir di babak pertama turnamen. Pada tahun yang sama, dia juga bermain di kualifikasi Piala Dunia 1990. Kolombia harus memainkan playoff interkontinental melawan Israel. Escobar membawa Kolombia menang 1-0 secara agregat dan lolos ke Piala Dunia 1990 di Italia. Escobar memainkan semua pertandingan selama Piala Dunia 1990 dan membawa Kolombia mencapai babak 16 besar, di mana mereka akhirnya disingkirkan oleh Kamerun dengan kekalahan 2-1. Dalam babak kualifikasi menuju Piala Dunia 1994, timnas Kolombia menorehkan capaian yang fenomenal. Kolombia menang 4 kali dan 2 kali seri. Mereka berhasil mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 2 gol. La Tricolor, julukan timnas Kolombia, memastikan diri melaju ke Amerika Serikat dengan mengalahkan Argentina 5-0 di Buenos Aires. Pendukung Kolombia pun berharap timnas mereka bisa berbuat banyak dalam Piala Dunia 1994. Termasuk Pablo Escobar, seorang pemimpin kartel Cali. Dia adalah fans berat timnas Kolombia. Dia mengikuti perkembangannya dari tempat sembunyiannya. Pablo Escobar diam-diam menyalurkan dana bagi timnas negaranya. Dampaknya, pesepak bola Kolombia turun ke lapangan dengan beban yang sangat berat, karena sudah bikin gembong-gembong narkoba berharap banyak pada mereka. Beban yang sangat berat ini terwujud dalam penampilan Kolombia di fase grup. Pada pertandingan pertama, mereka kalah memalukan 3-1 dari Rumania, yang digelar di Stadion Rose Bowl, Pasadena. Rumor lantas beredar bahwa kartel narkoba ikut campur dalam pemilihan pemain dan pelatih kepala Francisco Maturana serta pemain tengah Gabriel Jaime Gomez dikirimi ancaman pembunuhan ke hotel mereka. Hal itu terjadi beberapa saat sebelum pertandingan melawan Amerika. Saat berhadapan dengan Amerika Serikat, momen terburuk pun terjadi. Escobar berusaha menghalau bola untuk memblokir umpan silang dari gelandang Amerika, John Herkes. Ia secara tidak sengaja membelokkan bola ke gawangnya sendiri. Amerika Serikat memimpin 1-0 dan akhirnya menang 2-1. Walau Kolombia berhasil mengalahkan Swiss pada pertandingan terakhir 2-0, Kolombia tersingkir secara dini dan menempati posisi juru kunci grup A Piala Dunia 1994. Setelah Piala Dunia 1994, Escobar memutuskan untuk kembali ke Kolombia pada malam 1 Juli 1994.
yaitu 5 hari setelah tersingkirnya Kolombia pada Piala Dunia. Escobar menelpon teman-temannya dan pergi ke sebuah bar di lingkungan El Poblado di Medellin. Kemudian mereka pergi ke toko minuman. Sekitar pukul 3 pagi, Escobar sendirian di tempat parkir El Indio. Saat dia berada di dalam mobilnya, ketiga orang pria muncul. Mereka mulai berdebat dengannya. 2 dari pria itu mengeluarkan pistol. Escobar kemudian ditembaki 6 kali dengan pistol kaliber 38. Dilaporkan bahwa pembunuhnya berteriak "gol" di setiap tembakannya. Kelompok itu kemudian pergi meninggalkan Escobar. Escobar sempat dilarikan ke rumah sakit di mana ia dinyatakan meninggal 45 menit kemudian. Ngeri sekali ya, my friend. Pembunuhan itu diyakini karena gol bunuh diri yang dilakukan oleh Escobar. Pemakaman Escobar dihadiri oleh lebih dari 120.000 orang. Humberto Castro Munoz, seorang pengawal untuk anggota kartel narkoba Kolombia yang kuat, ditangkap pada malam tanggal 2 Juli 1994 dan mengakui pada hari berikutnya tentang pembunuhan Escobar. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Escobar pada Juni 1995. Dia dijatuhi hukuman 43 tahun penjara. Humberto kemudian dibebaskan karena perilaku baik pada tahun 2005 setelah menjalani hukuman sekitar 11 tahun. Walau begitu, sejatinya majikan Humberto, Galon bersaudara, dianggap sebagai dalang pembunuhan Escobar yang sebenarnya. Sebagai gembong narkoba dan bandar judi besar, mesti tak punya hubungan darah dengan Andres Escobar. Andai saja sang kingpin narkoba Medellin, Pablo Escobar, masih hidup saat pembunuhan terjadi, Andres Escobar mungkin akan selamat. Sebagai seorang pengedar narkoba di Medellin, Galon bersaudara sepertinya tahu batasan. Mereka nggak akan berani membunuh seorang pesepak bola dan bintang Atletico Nacional, karena mereka tahu apa yang bisa dilakukan oleh Pablo Escobar. Namun, Pablo Escobar sudah lebih dulu tewas dan kuasanya tak lagi bikin penghuni jalanan Medellin bergidik. Itulah kisah dari Andres Escobar, yang semoga kisah tragisnya tidak akan pernah terjadi lagi di dunia sepak bola. Salam Iboy, fans legendaris dunia sepak bola.